Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Milanisti, selamat datang di channel AC Milan News. Kami akan membahas seputar berita AC Milan. Tapi sebelum itu silahkan subscribe, like, dan share berita ini kepada Milanisti di seluruh dunia. Dan mari kita simak Forza Milan. Perkuat Milan. Sergio Conceição minta tambahan 3 pemain perkuat AC Milan. Sergio Conceição minta tambahan pemain untuk lini depan. Lini tengah untuk pelapis Yusuf, Fofana, dan bek kanan yang kini sudah terpenuhi. Parma tentu saja memberi AC Milan beberapa tantangan pada hari Minggu, namun Rossoneri mampu meraih 3 poin dengan susah payah. Agar tim lebih kompetitif, Sergio Conceição telah mengajukan beberapa permintaan. Sebelum bergabung dengan AC Milan, Conceição sangat menyadari tantangan yang dihadapi timnya saat ini. Meski sejauh ini telah meraih kesuksesan di Eropa, di dalam negeri keadaan tidak berjalan baik. Meski memenangi Supercoppa Italiana, pelatih asal Portugal tersebut menyatakan jika ini bukan musim yang baik bagi klub. Maka dari itu, tambahan pemain baru harus dilakukan agar semuanya kembali ke jalur yang benar. Conceição cukup vokal tentang perlunya pemain baru. Hal ini terlihat dari pernyataannya setelah laga melawan Juventus. Saya katakan kami butuh sesuatu yang lebih dan saya tidak akan mundur. Jadi saya berharap sesuatu yang lebih bisa datang, jika tidak kami akan berperang dengan apa yang kami miliki. Keluh Conceição. Karena alasan itu, pelatih asal Portugal itu meminta 3 hal kepada manajemen. Bek kanan yang kini diisi Kyle Walker, pelapis bagi Yusuf Fofana, dan terakhir striker yang hingga kini masih diupayakan untuk mendatangkan Santiago Gimenez. Namun jika kesepakatan itu terlalu sulit dilakukan, maka pemain sayap akan diminta dengan kedatangan Gimenez akan diundur ke musim panas. AC Milan tak akan hukum David Calabria usai pertikaiannya dengan Sergio Conceição. La Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa David Calabria tidak akan mendapatkan sanksi setelah terlibat dalam konfrontasi dengan pelatih Sergio Conceição setelah pertandingan melawan Parma pada hari Minggu. Meskipun demikian, posisi klub terkait masa depan bek kanan tersebut tidak berubah dan ia diperkirakan akan meninggalkan Milan pada akhir kontraknya yang berakhir pada bulan Juni. Setelah kemenangan dramatis 3-2 atas Parma, Calabria terlibat dalam ketegangan dengan Conceição. Meskipun direktur klub mendukung pelatih, mereka memutuskan untuk tidak menghukum Calabria, meskipun ia akan diskors untuk pertandingan Liga Champions mendatang melawan Dinamo Zagreb. Meskipun Calabria tidak didenda, insiden tersebut menegaskan bahwa masa depannya di AC Milan terlihat suram. Pembicaraan mengenai perpanjangan kontraknya yang akan habis belum juga dimulai dan klub tampaknya enggan untuk duduk bersama perwakilan Calabria untuk membahas kemungkinan pembaruan. Selain itu, Milan juga menunjukkan kekecewaan terhadap performa Theo Hernandez. Pemain asal Prancis ini digantikan saat jeda dalam pertandingan melawan Parma dan klub berharap untuk melihat penampilan yang lebih baik dari Hernandez di paruh kedua musim ini. Milan berencana untuk menawarkan kontrak baru setelah tahun 2026, tetapi hal ini tergantung pada peningkatan performa Hernandez. Milan harap bisa mainkan Santiago Gimenez di Derby della Madonnina. AC Milan berharap bisa mencapai terobosan dalam 48 jam ke depan bersama Feyenoord, agar Santiago Gimenez tersedia untuk Derby della Madonnina pekan depan. Seperti yang dilaporkan La Gazzetta dello Sport, klaseker antara Ajax Amsterdam versus Feyenoord akan berlangsung pada hari Minggu. Ini merupakan salah satu pertandingan terbesar dalam sepak bola Belanda. Namun itu juga akan menjadi hari pertandingan AC Milan versus Inter Milan dan Santiago Gimenez masih belum tahu laga mana yang akan dia mainkannya. Gimenez telah menyatakan keinginannya yang disampaikan oleh agen Rafaela Pimenta kepada manajemen Feyenoord bahwa setelah 2,5 tahun bersama Feyenoord, penyerang Meksiko itu ingin mencari pengalaman baru. Melawan Ajax, ia telah mencetak 5 gol dalam 5 pertandingan. Jadi dengan semua catatan tersebut, laga de Klassieker atau versi El Clasico di Eredivisie kini hanya menawarkan sedikit sensasi baginya. Kalender tersebut menawarkan kemungkinan yang unik, yakni mengalami laga pertamanya sebagai pemain Milan dalam Derby della Madonnina di San Siro yang penuh sesak. Dan itu adalah sesuatu yang tidak ingin dia lepaskannya. Besok malam akan jadi laga Liga Champions antara Milan dan Dinamo Zagreb. Kemudian pada hari Kamis atau Jumat tanggapan definitif diharapkan dari pihak Eredivisie terhadap tawaran baru Milan.
Kemudian derby akan berlangsung pada Minggu malam dan bursa transfer ditutup pada Senin. Laporan lain menyebut CEO Giorgio Furlani tidak akan berangkat ke Kroasia karena terlalu banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Zlatan Ibrahimovic tegaskan Milan terus berusaha datangkan Gimenez. Penasihat Redbeard Zlatan Ibrahimovic menegaskan jika pihaknya terus berupaya untuk mendatangkan Santiago Gimenez di sisa bursa transfer Januari ini. Penasihat Redbeard Zlatan Ibrahimovic menggelar sesi konferensi pers presentasi bersama Kyle Walker. Dalam momen tersebut, dia bicara tentang berbagai topik termasuk aktivitas AC Milan di sisa bursa transfer Januari ini. Secara khusus, Ibra ditanya tentang upaya Milan untuk mendatangkan penyerang Feyenoord, Santiago Gimenez, yang proses negosiasinya akan berlanjut setelah pemain asal Meksiko tersebut menyelesaikan putaran terakhir Liga Champions. Kami sedang bekerja keras, kami berharap dapat mencapai tujuan kami. Kami tahu apa yang kami dan pelatih inginkan, Ibrahimovic meyakinkan. Gimenez punya banyak bakat dan potensi, semua orang tahu dia penyerang hebat. Kami punya beberapa gelandang hebat dan kuat di area itu, tapi kita lihat saja apakah ada yang bisa kami lakukan. Tidak dapat dihindari pergantian pelatih dari Paulo Fonseca pada bulan Desember juga berarti bahwa bos baru Conceição memiliki persyaratan taktis yang berbeda dalam timnya, sehingga juga mengubah strategi transfer. Kami sudah memikirkan beberapa pemain, tetapi pelatih ini menyukai tipe pemain tertentu, Fonseca lebih menyukai yang lain. Metode kerja klub tetap sama. Dilaporkan secara luas bahwa Luka Jovic akan pindah ke klub papan bawah Serie A, AC Monza. Sebuah lintasan karier yang luar biasa bagi seseorang yang dibeli Real Madrid dengan harga 60 juta euro pada tahun 2019. Tidak ada berita, kami perlu memahami apa yang terbaik untuk pemain, pungkas Ibrahimovic. AC Milan dan Aston Villa bersaing untuk mendatangkan Joao Felix. AC Milan menghadapi persaingan ketat dari Aston Villa dalam upaya mereka untuk mengontrak Joao Felix dengan status pinjaman dari Chelsea pada bursa transfer Januari ini. Rossoneri yang tengah mencari penyerang tengah baru juga mempertimbangkan untuk mendatangkan gelandang kreatif untuk mengisi peran trequartista. Joao Felix menjadi salah satu kandidat potensial bagi Milan, terutama karena agennya Jorge Mendes juga mewakili pelatih baru Milan, Sergio Conceição. Hubungan dekat antara Mendes dan klub diharapkan dapat memudahkan proses negosiasi. Dengan minimnya waktu bermain yang didapat Felix di Chelsea, Milan optimis dapat mencapai kesepakatan pinjaman yang terjangkau. Namun, Milan tidak sendirian dalam pengejaran Felix. RMC Sport melaporkan bahwa Aston Villa telah melakukan kontak langsung dengan Chelsea untuk merekrut pemain asal Portugal tersebut. Meskipun ada beberapa klub lain yang tertarik, Aston Villa dianggap sebagai ancaman terbesar bagi Milan dalam mendapatkan tanda tangan Felix. Gaji Joao Felix yang mencapai 5 juta per musim menjadi faktor yang masuk akal bagi Milan, terutama jika mereka hanya perlu membayar proporsi gaji tersebut selama 6 bulan masa pinjaman. Felix sebelumnya dibeli oleh Atletico Madrid seharga 127 juta dari Benfica pada tahun 2019 dan setelah masa pinjaman di Chelsea dan Barcelona, ia dijual ke Chelsea dengan harga 52 juta.